Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan sampaikan atau tips bagaimana membuat content planning dari awal sampai akhir ya. Cuma mungkin nanti ada beberapa video-video part yang kita bikin supaya teman-teman juga bisa menyimak videonya dan supaya videonya juga tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar dan eh, membutuhkan waktu yang lama untuk proses take-nya. Nah, nanti kita bagi menjadi beberapa part. Yang pertama adalah memahami mana brand yang belum ada content planning dan mana brand yang sudah ada. Jadi nanti di action plan, terutama itu kan nanti ada beberapa sheet ya, ada sheet KPI, dashboard, sama update brand. Nah, di sheet update brand nanti kita lihat di sini ada beberapa nama brand kayak Oma Dental, Dari Ecos, Urban Moda, Mirama Dental Clinic. Ini belum ada eh, apa namanya konten planningnya atau belum ada datanya di sini. Kalau belum ada berarti dia belum dibikin konten planning. Nah, maka bisa kemudian dicek, misalkan ada grup Mirama Dental Clinic. Nah, dicek kira-kira eh, ini kebetulan empat-empatnya klien lama ya. Jadi kalau klien lama pasti sudah ada konten planningnya, maka tinggal dilanjutkan. Nah, nanti ada brand baru yang belum pernah dengar asing gitu ya, misalkan. Atau kita cek di sinilah, misalkan di apa namanya Telegram ya, Irama Dental Clinic. Oh, sudah ada. Terus kita cek bahan konten. Nah, di sini ternyata sudah ada konten planning. Nah, ini berarti sudah ada teman-teman, sudah pernah dikerjakan konten planningnya, maka tinggal dilanjutkan. Tapi kalau nanti misalkan belum ada, nah berarti itu baru. Nah, sekarang dipelajari dulu paketnya apa nih, misalkan ada course, paket bisnis, atau dental care, paket camat. Nah, di sini ada tanggal masuk juga, tanggal masuk 1, 2, 2, 2. Nah, di SOP perusahaan itu kan content planning estimasi 2 sampai 3 hari. Maka kalau ada data seperti ini, mana yang didahulukan? Yang jelas Oma Dental. Kenapa? Karena dia sudah masuk dari tanggal 1 Juni. Tapi nanti ada beberapa konteks tertentu, meskipun dia sudah lama dari tanggal 1, tapi karena klien minta di hold, kayak contohnya misalkan ya, eh, Timbul Rahma kalau nggak salah. Nah, itu belum ada tuh, maka nanti kita bisa bisa apa namanya, bisa, nah ini Timbul Rahma dari 15 Mei. Tapi kalau minta di hold, ya sudah, nggak usah di, ya maksudnya belum bisa dikerjakan. Atau nanti ini Oma Dental ternyata belum siap bahan-bahannya, kalian belum menyampaikan di grup. Maka nanti kita bisa switch ke klien yang sudah fix secara apa namanya briefnya. Nah, briefnya bisa cek di grup, misalkan kayak brand lama, misalkan dari Force. Nah, kita cek briefnya apa. Sorry, di sini ya. Nah, di sini. Nah, cek nih briefnya apa nih. Nah, ternyata dia ada brief seperti ini. Jadwal konten promosi Instagram. Nah, kalau sudah ada briefnya, maka nanti kita bisa mengikuti. Atau misalkan yang belum lagi lama ya. Nah, ini kan, nah ini kan ada request nih, misalnya ini kan rencana ada turnamen lagi untuk foto dongnya saya kirim mana ya, bisa nih. Nah, oke, ternyata dia ada daftar baru lagi nih. Nah, nanti bisa dimasukkan ke dalam konten planning gitu ya. Kita cek ya, Mirama ya. Mirama, nah ini tadi ya Mirama ya. Oke, kita buka Mirama. Nah, ini masih format lama teman-teman. Format lama itu, nah ini terlihat ya September 2024. Format lama itu tabelnya tabel biasa, belum tabel yang eh, format dari spreadsheet. Nah, minusnya apa? Minusnya adalah tidak bisa difilter ya. Kalau gini kan tidak bisa difilter. Tapi kalau misalkan kita ubah, kita jadikan format tabel, itu caranya gini. Nah, ini sampai ujung di blok, sampai bawah juga di blok. Oke.
Nah, ini kan sudah diblok tuh tabelnya. Sekarang kita rubah jadi konversi ke tabel. Nah, ini ada shortcutnya juga, Ctrl Alt plus T. Nanti berubah jadi tabel. Nah, kita klik. Nah, kalau sudah seperti ini kan enak ya. Misalkan nanti jenis kontennya ada Reels, ada apa namanya, single post, carousel. Nah, nanti kan bisa difilter seperti itu. Termasuk checklist, nanti juga bisa difilter. Nah, seperti itu ya. Jadi, pastikan dulu tabelnya berubah atau mau bentuknya tampilannya seperti ini ya, yang ada eh, kolom di atasnya hijau, terus bawah ini juga seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sudah sesuai standar. Sekarang kita cek dari sisi ininya, apa namanya, jumlahnya ya. Harusnya nanti biar gampang, itu saran saya ditaruh di sini ya. Jadi jedanya adalah satu baris saja. Supaya apa nanti template-nya sama, biar teman-teman juga gampang. Nah, ini kan ada tuh single post berapa, carousel berapa. Nah, ini tinggal disalin, ditaruh di sini. Sudah, nanti jumlahnya sudah 18. Salah ya. Nah, harusnya jumlahnya 9. Oh, di sini ya. Berarti ya. F16 sampai F17. Oke, ini yang kita salin. Terus kita taruh di sini. Nah, jumlahnya kan 9. Sekarang kita cek checklistnya. Nah, rumus checklist adalah sama dengan conif. Conif itu adalah hitungan bersyarat sepanjang rentang. Jadi conif itu menghitung jumlah tertentu, terutama yang bukan angka ya, misalnya kayak checklist, angka, single post, berapa, nah seperti itu. Pokoknya yang non angka. Kalau angka kan berarti sum if ya, sum if atau sesuai. Kalau di spreadsheet untuk menghitung huruf gitu ya, atau kalimat atau kata, nah itu pakai conif. Buka kurung. Nah, kita cek nih, kita mau menghitung dari tabel tabel mana? Oh, tabel G5 sampai kemudian G berapa nih? G13. Ya. Nah, bisa juga langsung manggil tabelnya ya, tabel lalu halamannya. Bisa juga seperti itu. Nah, kalau sudah sekarang kita klik, bukan klik ya, kita tambahkan titik koma. Nah, sekarang masukkan kriteria apa yang mau kita baca. Kalau tadi kan eh, pengen tahu jumlah yang sudah di checklist. Berarti kalau sudah di checklist itu kriterianya adalah true. Tapi kalau kosong, yang kayak gini ini namanya false. Nah, sekarang kita update, enter, nah 9. Kalau ini kita hapus jadi 8. Gitu ya. Jadi karena kita menghitung true berarti yang sudah selesai atau yang sudah di checklist. Gitu. Nah, ini kan muncul seperti jumlah checklistnya. Kalau ini saya balikkan ke sini, maka dia berkurang. Gitu ya. Nah, rumus ini yang nanti akan dihubungkan ke dashboard action plan. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang gantian yang posting ya. Nah, ini juga belum standar. Nanti kita rubah jadi posting IG, posting FB. Kalau dia ada TikTok, posting TikTok. Kalau dia ada YouTube, maka posting YouTube. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti ditanyakan kira-kira kontennya mau diposting di mana. Tapi kalau saran saya, misalkan dia ada video, langsung saja tawarkan untuk kita posting di 4 tempat, YouTube, TikTok, FB, sama IG, supaya powerful. Kemarin ada beberapa klien yang di IG sepi, tapi di YouTube-nya ternyata view-nya besar. Itu juga ada. Nah, nanti tinggal disesuaikan. Kalau sudah, tambahkan uh, kolom centang ya, atau kotak centang. Nah, caranya tadi ya, masuk ke sisipkan, pilih kotak centang. Nah, sudah. Ini juga sama. Sisipkan, kotak centang. Oh, nggak bisa ya. Jadi harus satu-satu. Sisipkan, kotak centang. Nah, kalau sudah, ini tinggal di paste. Nah, sekarang kita tambahkan rumus conif lagi. Jadi, rumus conif adalah untuk menghitung, kalau yang di kolom K ya, itu fungsinya adalah untuk menghitung uh,
berapa konten yang sudah di checklist. Jadi rumusnya adalah masuk ke tabel apa tadi? Tabel 1 ya, tabel 1 terus apa? Nah, nggak muncul ya. Di sini nggak muncul. B F L N. Oke, karena baru jadi nggak muncul ya. Nah, supaya manual ya bisa sih. Jadi tinggal dimasukkan dengan berapa tadi? H5 sampai dengan K ya. K13. Nah, ini otomatis kan ngeblok dia dari H5 sampai K13. Titik. Koma. Nah, sekarang masukkan tuh kriterianya apa? Misalnya di true ya, karena kan yang di checklist ya. Di sini dia akan menghitung jumlah di checklist. Nah, sebenarnya kita kan pinginnya tahu ya, konten ini sudah diposting atau belum. Meskipun nanti ada posting IG, posting IB, TikTok, dan YouTube, maka nanti ukuran ini nggak mungkin kalau post di checklist semua langsung 4, maka harus ada pembagi supaya jadinya satu. Maka ini perlu dibagi sejumlah dengan kolom postingnya. Jadi kalau ini ada 4, maka perlu dibagi 4 supaya hasilnya satu. Jadi kalau ini di checklist konten sudah terrealisasi satu, maka yang diposting juga ketika ini di checklist semua, maka akan hasilnya juga satu konten meskipun di berbagai platform. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti data-data ini yang saya warnai, ini yang nanti akan dikonekkan ke action plan. Ya, dimasukkan ke action plan. Maka ini perlu disiapkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah ideal tabelnya seperti ini, sekarang kita salin. Sorry, bukan ini ya. Kita salin ke dalam sheet berikutnya. Nah, supaya mudah, kita namai pakai nama bulan. Kenapa? Nanti ada hubungannya saat menghubungkan spreadsheet ini ke dashboard. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang siap untuk diedit. Nah, cara editnya adalah kita hapus semua, ya kan? Kita hapus dulu. Nah, kita cek nih paketnya dia ngambil apa, gitu kan? Nah, kalau sudah dihapus semua datanya di sini, kalau sudah dihapus semua nanti yang bawah juga ikut 0 ya. Nah, ini masih ada, dihapus. Nah, ini jadi 0, 0, dan ini 9. Oke, sekarang kita mulai misalkan, nah, tanggalnya dimulai dari kapan? Dicek di action plan. Kira-kira load-nya teman-teman, gitu ya, di KPI, kira-kira kapan nih bisa dimulai? Apakah hari ini, besok, atau lusa? Nah, di sini kan bisa dicek komposisi bebannya teman-teman. Nah, ini. Nah, kalau sudah misalkan, oh kita lihat bebannya aman nih, kita mulai 2 hari lagi. Berarti hari nggak hari ini, misalkan besok. Besok berarti tanggal 3 Juli. Nah, kayak gini. Nah, karena konten terus dicek apakah klien minta 2 hari sekali, 1 hari sekali, 3 hari sekali. Kalau 1 hari sekali langsung aja di draft. Seperti ini. Nah, kategori juga begitu. Dia kategorinya apa? Nah, nanti bisa dimasukkan entah itu edukatif, sosial, atau dia informatif. Misalkan di sini ada informatif ya, karena hari Idul Adha ya, maka ditambahkan bagikan ucapan selamat hari raya Idul Adha 14 ya. Nah, seperti. Oke, nanti mungkin akan kita lanjutkan dengan video berikutnya dikombinasikan dengan AI ChatGPT. Sementara di video ini adalah goalnya teman-teman bisa menyiapkan tabel yang proporsional yang dibutuhkan untuk membuat konten planning. Jadi standarnya harus pakai tabel yang formatnya seperti ini. Lalu di bagian bawah sudah ada keterangan jumlah kontennya berapa, ya kan? Supaya kita bisa mengukur. Karena kalau hanya pakai ini kadang bleset, tapi kalau pakai rumus ini, insya Allah lebih mudah. Lalu kemudian checklist juga sudah ada rumusnya. Postingnya juga sudah ada rumusnya, sehingga teman-teman bisa memantau.
Lalu di bawah kalau ada Instagram, Google Map, WA ini juga dilengkapi supaya membantu memudahkan saat nanti pembuatan content planning seperti itu. Dan sudah tinggal disalin. Begitupun nanti misalkan tabel ini sudah ready, kita mau duplicate ke bulan Juni. Nah, maka tinggal duplikasi lagi terus diganti namanya menjadi Juni 2005, 2025. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan sukses.